Slow. Kita mungkin panjang akan bercerita di waktu hari ini. Jadi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan terutama seperti Master Martin di Bandung. Dan saya rasa ini kalau di Pulau Jawa yang ada di sini ini bisa ditengok di kamera ya. Santrinya ini bisa dikatakan cuma 5%. Betul nggak Kang Adin? Cuma 5% yang datang, dikarenakan masih ya dibatasi. Kalau tidak mungkin ini nggak cukup ya, karena di Pulau Jawa ini sudah mencapai ribuan. Apa yang ditanyakan Kang Martin itu bagus, yaitu pertanyaan tentang izin. Ya, legalitas ya. Kalau di pusat itu sudah ada dan itu Menkumham. Dan untuk yang di cabang yang jelas yang sudah diizinkan itu pasti dilindungi. Lalu pertanyaan Kang Martin, bagaimana kalau yang buka praktek? Ya, ini betul. Bagaimana kalau yang membuka praktek? Itu nanti bisa dibicarakan karena membuka praktek ada dua hal. Yang pertama, mengembangkan. Yang mana mengembangkan dia khusus memakai keilmuan PSS, dan setiap santri yang ingin belajar maka diambilkan keilmuan dari PSS pusat. Dia mengembangkan. Itu namanya mengembangkan, dan kita akan pantau dan simak. Sama seperti yang ada di Banten ini, saya sudah menyimak dan saya memastikan ini bisa diamanahkan. Jadi kita akan pantau, dan untuk pelindungan kita akan ada hukumnya. Kadang-kadang kita nggak tahu, sekedar air putih aja diminumkan, nggak tahu modar. Apa kita tahu? Nah itu memang penting pertanyaan itu. Dan yang kedua, berkembang. Ini yang mau PC silakan, tapi dari jarak jauh ya, supaya mendengarkan. Ya. Jadi kalau berkembang ini lain cerita. Ini tidak di naungan PSS. Kebanyakan yang berkembang ini mengatasnamakan PSS tapi mencari keuntungan pribadi. Ini maaf, sudah banyak contoh. Jadi saya memang memantau dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat. Yang masih terpilih bisa diamanahkan masih Jawa Barat. Saya ingin membuka cabang itu, kalau bisa Jawa Tengah ada, Jawa Timur juga ada. Tapi saya ingin melihat berkembang atau mengembangkan. Kalau berkembang tidak dinaungi PSS, karena kalau namanya berkembang ada yang berobat, diobati, bahkan ditarif. Ini maaf, ini ada saya dengar bahkan jutaan. Ini bukan pertanyaan Kang Martin, bukan, tapi sebagai kajian. Kita belum bisa memastikan. Begitu juga soal ketika dia itu mengambil ijazah, dalam arti kata aku ingin belajar kayak jenengan begini bisa, saya pingin kayak jenengan. Oh gampang, ambil ijazah keilmuan di rumah, difotokopi, di ijazah ke orang lain. Pernah mendengar informasi seperti itu? Pernah ya? Nah itu yang saya pikirkan, antara berkembang atau mengembangkan. Kalau dia mengembangkan maka insya Allah 100% akan ada Menkumham yang akan melindungi. Jadi ketika kita megang orang, walaupun dalam keadaan tiba-tiba kita ya, misalnya ya, Allah itu sudah menakdirkan, begitu kita pegang cengat modal, maka insya Allah akan dilindungi dari segi perlindungan hukum. Nah, untuk kelanjutannya saya ingin bertanya untuk yang mau PC, sahabat-sahabatnya, untuk yang live silakan. Yang mau live kembali nggak apa-apa, karena ini sangat penting nantinya. Silakan kalau mau live lagi ya.
Yang punya YouTube, yang mau live lagi silakan, karena ingin saya ini dipandang seluruh Nusantara, bahkan dunia, yang mana santri kita sudah mendunia. Jadi yang saya sampaikan adalah bagaimana kalau kita mengadakan antusias ataupun keikhlasan. Karena dari dulu prinsip saya tidak pernah meminta, tapi kali ini saya tidak meminta juga. Saya hanya ingin memberikan info dan menanyakan kepada sedulur kabeh, bagaimana kalau misalnya kita seluruh santri PSS mengumpulkan keikhlasan hatinya, dan kita akan menyediakan cabang yang bukan seperti ini. Karena kalau kita lihat keadaannya, jujur saya katakan kalau untuk awal untuk menampung tidak akan cukup, benar. Saya ingin suatu hari yang masih keluarga PSS, yang masih menganggap PSS ini adalah keluarga, menyatu, mengikat. Dan yang kita santuni bukan hanya 100-200, bahkan sama seperti di pusat 50 desa, insya Allah 100 desa kita kumpulkan. Tapi sebelum itu saya kepingin solusi, kritik dan saran kalian semua. Apakah setuju bila kita adakan antusias keikhlasan, yaitu pengumpulan dana untuk kita menyediakan suatu lahan di areal Pulau Jawa? Ini jangan terprovokatori ya. Nah, silakan mau live nanti biar ditengok sama seluruh santri. Jadi saya kepingin beberapa orang yang merasa oh di sana kejauhan, di sini kejauhan, nanti jika sudah dana terkumpul, insya Allah itu akan kita rembukan kembali. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak guru aja? Guru kan duitnya banyak. Mungkin ya. Tapi perlu diketahui, Padepokan Sedang Sejagat pusatnya juga masih dalam tahap pembangunan. Ya alhamdulillah masjidnya sudah selesai, tinggal pengecatan, aula juga sudah dalam tahap pengerjaan, museum sudah selesai. Kalau untuk rumah saya sekadarnya sudah ada dari dulu. Jadi gimana menurut para master dan bakter yang ada di sini? Setuju atau tidak jika kita adakan keikhlasan ke satu nomor rekening saja yang akan diberitahukan di grup nantinya, dan itu akan kita kumpulkan untuk membeli lahan di areal Pulau Jawa yang menurut semua saudara semuanya itu cocok, strategis, bagus, tapi murah. Ya. Setuju nggak? Yakin setuju ya? Jadi nanti ini saya share juga semua channel. Bagi yang punya channel YouTube silakan. Dan satu lagi saya ingin menyampaikan kepada kalian semua, untuk kelanjutannya sebelum saya memberikan sedikit wejangan-wejangan ya, saya ingin berpelukan. Boleh nggak? Boleh, sangat. Tapi jangan lama-lama, nanti peluk yang lain nggak kebagian karena waktu kita cukup terbatas. Yuk kita berpelukan. Yang mau foto cukup satu aja, satu orang aja megang handphone difotokan ya. Setelah itu dibagi minta sama yang megang HP tersebut ya. Dan ini semua saya ingin berpelukan kepada kalian. Siap? Siap. Kita mulai dengan salawatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
bagikan bisa dibagi. grup. Bagikan grup.